Ini jam tidurnya berapa sih? Iya. Gimana ya? Aduh, spill nggak ya? Berapa jam, Tis? 3 jam paling. 3 jam. Udah cukup nggak ya? Udah. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rangers, selamat datang di channel Bakti Unan 2024. Nah, kembali lagi sama aku nih, Ari. Dan aku Nashwa. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang sama salah satu fakultas di Universitas Andalas. Nah, kita kedatangan narasumber dari Fakultas Farmasi. Nah, boleh dari narasumber kita perkenalan dulu nih. Halo teman-teman, kenalin aku Amelia Salsabila dari Farmasi Angkatan 22 Universitas Andalas, biasa dipanggil Mil. Hai. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Yudis Roza, biasa dipanggil Yudis, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas angkatan 2022. Halo semuanya. Nah, buat Bang Yudi sama Kak Mili nih, sebelum kita masuk bincang-bincang lah soal farmasi ini, gimana sih kabarnya sampai saat ini sudah berjuang berkuliah selama ini? Kabarnya ya, kabarnya alhamdulillah baik, bisa bertahan sampai Iya. kedua ini. Iya. Alhamdulillah ya, udah 2 tahun ini juga berjuang juga di Fakultas Farmasi yang notabene itu salah satu jurusan yang berada di bidang kesehatan juga gitu. Praktikumnya banyak ya pastinya. Ya, sekarang ini udah 5 sih, Oh, jadi tiap hari wow. praktikum gitu. Oh, Ya, tiap setiap hari hari kita praktikum. praktikum. Wow. Hidup praktikum. Hidup praktikum. Nah, kemudian nih, sebelum kita masuk ke topiknya nih, Fakultas Farmasi itu apa sih? Boleh jelasin dulu nih. Jadi Fakultas Farmasi itu intinya tentang obat ya. Jadi kita belajar dari awal obat itu didapatin sampai obat itu keluar lagi dari tubuh kita. Kita konsumsi sampai keluar itu emang semuanya dari farmasi yang kita Secara pelajari. detail ya. Iya, dari awal sampai akhir. Dan nggak cuma itu doang gitu, cara pembuatan obat kita juga belajar cara pembuatan obat dari zat aktifnya dari alam itu sampai ke bentuk tablet atau bentuk sediaan farmasinya kami juga belajari. Dan tidak hanya itu, cara penyampaian obat, cara pemberian obat ke pasien juga dipelajari. Jadi bagaimana suatu obat itu jadi serba-serbi obat. Oh, wow. Emang farmasi is obat gitu. Nggak lepas dari nama obat ya kak. Iya. Kemudian Nah, buat Bang Yudis sama Kak Mili nih, emangnya kemarin tuh masuk farmasi itu dia luar apa aja sih? Kebetulan kalau aku ya, Iya. kalau aku SN Itu juga SN. sama Aduh. jalur Undangan ya, Iya. undangan. pasti nilai rapornya tinggi-tinggi nih. Enggak juga kok. Iya. Kalau untuk ngambil jurusan sekarang itu tuh kemarin tuh ngambilnya kepilihan keberapa sih? kalau aku itu kebetulan aku pilihan pertama dan satu-satunya. Oh wow, emang cinta farmasi banget berarti ya kak. Jadi aku udah cinta farmasi. Iya. Berarti emang satu pilihan doang kemarin tuh? Iya. Oh. Karena kan waktu itu ada aturan yang kalau kita nggak pilih, nggak kita ambil, nanti Iya. kita nggak bisa ikut SBM ya, nggak Oh. bisa ikut Iya, UNBK. iya. Jadi aku emang benar-benar penuh pertimbangan gitu. Kalau untuk Bang Yudi sendiri? Kalau aku sendiri mungkin untuk pilihan pertama tetap farmasi gitu lah. Tapi kalau buat pilihan kedua aku ngambilnya itu di Fakultas Teknik. Oh, fakultas Ya, ini. karena aku lihat dari segi kesehatan dengan segi bidang tekniknya gitu kan. Jadi kalau nggak terima kesehatan, minimal di teknik diterima gitu kan. Iya. Nah, buat Bayu Yudi sama Kak Mili nih, apa sih alasannya buat masuk farmasi itu? Kenapa yakin gitu masuk farmasi? Terlebih farmasi Unan. Jadi sebenarnya aku itu tertarik sama bidang kesehatan ya. Tapi kan bidang kesehatan banyak ya, ada kedokteran, perawatan, kesmas gitu. Cuman aku tuh dulu waktu SMA pernah kepikiran aku tuh pengen nemuin obat deh gitu. Pengen ketemuin obat kanker dong gitu kan. Mikirnya kan sesimpel itu. Iya. Jadi aku mikirnya kalau mau kayak gitu ya paling dekat ya farmasi gitu. Cuman ternyata nggak sesimpel itu. Pas aku udah masuk ternyata nggak sesimpel itu nemuin obat baru gitu kan. Terus aku juga ngeliat prospek kerjanya sih. Prospek kerja farmasi itu luas banget. Jadi dari pertama itu kan kita buat obat ya, itu di industri. Industri nggak cuman industri obat aja, ada industri kosmetik, itu juga farmasi. Terus industri obat tradisional, pokoknya industri obat-obatan, kosmetik,
sediaan. Nah, sediaan itu obat termasuk juga kosmetik, bahan obat tradisional. Terus industri itu baru satu. Iya. Nah, yang kedua itu kita pengadaan obatnya. Jadi kayak didistribusikan, berarti ada jual beli kan, ada Iya. distribusinya kan. Jadi itu namanya pedagang besar farmasi, PBF. Jadi itu dia yang menyalurkan, sudah dibikin di industri, Iya. dikasih ke PBF. Nah, dia yang distribusiin ke bagian pelayanan. Yang ketiga pelayanan. Pelayanan. Nah, pelayanan ini ada apotik, rumah sakit, puskesmas, terus ada klinik juga kan, banyak kan, Iya, gitu kan. banyak. Terus tuh sudahlah di RS nih Iya. obatnya kita kasih nih ke konsumennya. Terus selain itu kita juga bisa kerja di bidang pemerintahan, di BPOM, bisa di pusat penelitian juga bisa di BRIN, terus di dinas kesehatan juga bisa kerja. Dan yang kerennya lagi, ternyata nih aku pas sudah masuk di farmasi, aku baru tahu kalau ternyata kayak kita tuh emang ada posisi yang emang harus diisi sama lulusan farmasi atau apoteker gitu. Jadi untuk manajer kisi misalnya di suatu industri itu emang harus farmasi loh lulusannya, harus apoteker loh gitu. Jadi emang benar-benar itu tuh harus kita yang isi. Iya. Berarti pas pekerjaan luas banget ya, Kak. Iya, luas banget. Kalau untuk Bang Yudis Ya, kenapa? kalau aku pribadi mungkin hampir sama ya. Yang pertama itu dari segi prospek kerja. Tapi mungkin ada sedikit alasan pribadi juga. Tuh udah dari awal udah suka keluar masuk lab gitu. Jadi dari SMA udah hobi aja itu keluar masuk lab, dan udah di survei juga, udah dicari tahu buat jurusan farmasi ini ternyata emang banyak praktikumnya gitu. Iya. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang tuh enjoy aja praktikumnya, karena udah emang niatnya gitu, suka praktikum gitu. Udah suka keluar masuk lab, juga udah suka buat penelitian gitu, dan mau berencana juga gitu tetap mengenyam pendidikan farmasi ini sampai ke tingkat lebih lanjutnya gitu. Oke. Tentu Laplak. Terus tentu ya, nggak keberatan dong. Ya, karena emang suka ya. Iya. Kemudian nih, untuk bisa lolos ke Fakultas Farmasi itu nilai rata-ratanya berapa sih, Kak? Dan Bang? oke. Mungkin kalau buat SNMPTN atau sekarang mungkin namanya SNBP ya. Iya. Jadi kalau buat sekarang passing grade-nya itu di angka 89 sampai 90. sampai 90. Iya, cukup tinggi gitu. Iya, cukup tinggi sih. Kalau SNBT ya, Kalau SN, untuk SN ini ya, jalur SN ini kalau di UNEN bahkan farmasi ini dia kekatakan nomor 1 loh waktu angkatan kami. Iya. Nomor 1 karena orang Berarti- mikirnya yang lain ya, yang Iya. sebelah Yang sebelah. Iya. Hmm. Soalnya emang soal obat-obatnya emang harus ketat aturannya ya. Salah dikit ya fatal dong. Ya, nilai. emang gitu ya. Nah, kan Abang Yudi sama Kak Mili ini jalur SN. Ada yang tahu nggak soal SMBT-nya? Berapa UTBK. sih? Buat jalur TBK Iya. ya. Iya, jalur TBK. Aku ada beberapa teman sih yang jalur UTBK ya. Rata-rata mereka itu skor UTBK-nya di atas 600-an. Tinggi. Iya. 600-an. 600 ke atas Ke ya. atas. Jadi kalau mau aman 600 ke atas lah ya. Iya. Kemudian nih, gimana sih rasanya kalau waktu kakak lulus nih, gimana rasanya jadi mahasiswa baru di UNER? Mungkin kalau dari dulu ya. Iya. Kalau dari waktu penerimaan tuh masih ingat sih, lagi main game gitu kan. Iya. Lagi main game, lagi asik gitu. Tiba-tiba dapat pesan dari teman kan, Bides, pengumuman SNBP udah keluar nih, langsung ditinggalin dong game ya. Iya. Mungkin kayak kalau aku tipe yang bukan kayak yang lainnya yang kayak ada deg-degannya itu, terus cuma langsung aja itu buka kan, keterima gitu kan ya. Yang ada di perasaan di hati itu sekarang kemarin itu excited gitu kan, alhamdulillah Pasti. gitu terima gitu. Jadi apa yang udah dilakuin selama ini udah terbayarkan gitu. Iya. Kalau Kak Mili gimana sih rasanya? Kurang lebih sama sih. Sama. Sih. Senang karena kayak SN terus masih banyak waktu kosong Oh kan. ya, Iya. nganggurnya lama tuh. Nah, waktu itu kan sempat menjadi mahasiswa baru kan Bang Yudi sama Kak Mili. Bagaimana sih cara beradaptasinya di lingkungan UNAN nih, apalagi di Fakultas Farmasi? Beradaptasi ya. Iya. Kalau aku tipenya yang kayak kan gini loh, aku setiap awal mulai ke lingkungan baru itu aku ngerasa lumayan susah ya untuk beradaptasi. Jadi aku beradaptasi dengan nangis.
Aduh. Nangis. Kalau nangis ya udah nangis aja Iya. gitu. Tenang ya jadinya. Tapi lama-lama kalau kita udah kebiasaan, sebenarnya itu masalah waktu sih. Lama-lama bakalan terbiasa juga. Ya udah, dengan segala kesibukannya udah terbiasa aja. Menerima aja lagi ya. Terima aja lagi, udah happy. Kalau dari aku pribadi mungkin agak bertolak belakang ya dari Mili gitu. Aku tipe yang bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Jadi kalau ada pun masalah ya jalanin aja dulu itu. Kalau udah nggak bisa jalanin ya sambil ketawa dikit kan. Sedikit ketawa karir. Ya ketawa karir dikit. Siapapun yang terjadi jalanin aja dulu Jalanin gitu. aja. Ntar bakalan selesai juga kok. Iya. Kemudian Bang Yudi sama Kak Mili, apa sih perbedaan transisi dari SMA ke kuliah tuh, apa yang kalian rasakan? Kalau jujur ya aku pribadi sendiri ya, dulu pas SMA dulu bersekolah di SMA Negeri 1 Parapanjang, itu kebetulan siswa asrama juga. Oh, Jadi asrama. dulu udah terbiasa gitu, apa-apa pun sendiri gitu, mau cari makan sendiri, mau belajar sendiri gitu. Jadi pas di kuliah ini tinggal ngelanjutin aja gitu apa yang udah dibangun dari awal. Kalau Kak Mili? Aku juga kebetulan mahasiswa asrama juga. Aku dulu SMA-nya di SMA 1 Sumbar. Jadi kan juga Oh. sama. Panjang ya. Siapa top dong. Oke, Sansus masuk apa? Terus Tetanggaan kami ya. tetanggaan. Terus emang sih dulu tuh udah kita nyari makan kayak ya kita makan sendiri kan ada orang tua ya. Iya. Cuman waktu dulu itu kita emang nggak mikirin mau kayak mana ya, nggak perlu mikirin makan apa ya hari ini karena udah disediain kan. Kalau sekarang kita mikir beli makan apa hari ini gitu Iya. kan, beli apa ya, karena kan terus kita juga belajar ngatur duit bulanan nih kayak hari ini makannya ini, malamnya ini, siangnya ini gitu. Iya. Terus juga banyak sih yang aku merasa banyak perbedaannya, apalagi kayak mas lebih apa ya, lebih fleksibel sih kuliah ini. Iya. Karena jadwalnya kan jadwal Iya. kuliahnya fleksibel. Terus juga pergi kuliah nggak perlu kita harus mikirin baju Iya. baju apa gitu Nggak kan. seragam lagi Iya, kan seragam ya. beda-beda kan. Terus tuh juga mikirin sebenarnya banyak sih, apalagi kursi bebas mau duduk di mana. Iya. Kalau dulu kan di situ ya udah di situ Iya. aja gitu. Udah cup duluan ya. Lebih fleksibel sih waktu kuliah. Cuman aku lebih suka kuliah kalau masalah fleksibel. Iya, sama sih Kak. Aku juga suka. Tapi sekarang emang harus mandiri, emang Iya, wajib mandiri kan. Iya benar. Nah, kan Kak Mili sama Bang Yudis ini kan pernah bakti dulu nih. Ya, Gimana sih waktu dulu tuh pendapatnya soal bakti? pasti excited kali dong. Aduh. Di nanti Iya. Nanti ya. Semuanya dikerjain gitu, dari post Twibbon, bikin video kayak pengenalan lingkungan gitu kan. Tadi pengenalan itu banget fakultas, masih nggak tuh bakti unan gitu kan, itu biasanya ada yang dipakai gitu. Emang berasa jiwa-jiwa mabanya kan? Iya, terasa gitu. Juga semangat ya. Iya. Terus juga itu bahkan kami sampai ngumpul ngerjain bikin mozaik baru. Ah ya, mozaik. Jadi Jadi Momen-momen yang nggak Gak terlupakan. terlupakan. Bener. jadi momen yang terkesannya berarti ya buat mozaik. Iya. Ya. Momen-momen bareng temen sih, temen baru kan Iya. ya baru-baru kenalan. Mungkin ada tambahan sih dari aku buat yang momen yang berkesan tuh. Kebetulan di Unan ini juga mahasiswa asrama gitu. Jadi pas waktu pagi bakti Unan, kami itu jalan sama-sama tuh dari asrama ke rektorat gitu. Dan suasananya tuh vibes-nya itu beda gitu lah. Kayak waduh, kayak resmi nih jadi mahasiswa gitu. Dan juga lewat di depan rektorat kan. Rektorat tuh kalau pagi itu asli sejuk kali gitu. Kalau cahaya mataharinya kayak lembut gitu kan. Jadi kayak Bener. wah gitu, kayak lingkungan apa ini kok sebagus ini Iya. gitu kan. adanya rasa bangga berkuliah di Unan ini kan Iya. Bang. Enggak. Oke, kemudian gimana sih rasanya kalian bisa kuliah di Universitas Andalas ini, dan apakah ada keistimewaan nih untuk bisa kuliah di sini? Ya kalau aku sih ya seneng ya kayak keterima di universitas yang terbaik lah, bisa dibilang terbaik lah di Iya. Sumatera ya. Iya. Terus apalagi kan aku kan di farmasi kan sekarang. Iya. Nah farmasi ini juga udah Akreditasi. di apa ya AUNQIE ya. Oke, Nah itu standarnya itu di kawasan Asia Tenggara itu. Jadi bukan hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia ini kan A kan kalau Iya. farmasi. Iya. Tapi sekarang ini udah terakreditasi juga di tingkat regional ya gitu. Oh, wow. Jadi ya suatu kebanggaan juga ya bagi kami bisa berkuliah di sini gitu. Betul.
Dan mungkin dari aku pribadi ya, yang salah satu yang disukai dari UNAN ini lingkungannya gitu. Mungkin beda ya dari kampus-kampus lain, kita nih lebih banyak hutannya gitu kan, jadi lebih Iya. asli. Bener. Suka gitu kan keliling-keliling, Iya. lihat pemandangan gitu. Banyak aja gitu spot-spot foto yang bagus di UNAN nih. Nah, lagian di UNAN nih kan jauh dari perkotaan tibanya kan. Iya, Jadi tenang lah kita buat belajarnya. lebih damai gitu. Iya. Berangkat kuliah tuh fresh Ah. rasanya. Apalagi kalau jogging. Waduh, tuh enak kali itu. Nah, kan Mbak Yudis sama Kak Mili ini sebagai anak perantauan nih. Nah, gimana sih rasanya dari kota asal sampai perantauan nih? Gimana rasa transisinya gitu? Kalau aku pribadi ya, aku berasal dari Parangpanjang. Itu mungkin yang paling merasakan itu perbedaan iklimnya gitu. Di Parangpanjang itu suasana itu kayak pakai AC terus gitu. Jadi emang dingin. Dan pas sampai di Padang itu wow, panas gitu ya. Ronta-ronta. Iya, berontak-ontak ini jiwa. Dan meskipun di Yunani udah asri gitu ya, udah Iya. banyak pohon, tapi jujur sampai sekarang masih agak sulit gitu. Jadi kadang pas pulang kampung kan, itu dingin kan. Iya. Pas balik ke Padang bisa demam tuh biasa ya. Hmm. Karena penyesuaian lagi soal suhu nih. Iya. Perubahan suhu yang signifikan kan, Bang. Iya. Nah, buat Kak Mili? Kalau aku kan dari Jambi ya, aku Iya. sebenarnya tinggal di Jambi. Tapi waktu SMA kan aku udah tiga tahun kurang lebih di Padang Panjang juga. Iya. Jadi kalau dibandingkan dari daerah asal aku mungkin lebih ke bahasanya ya. Kalau di sana kan bahasanya campur ya, karena aku tinggal di daerah transmigrasi. Kalau sini bahasa Minang, tapi kebetulan aku kan asli Minang nih. Iya. Iya. Jadi aku nggak begitu ngerasain banget sih transisi apa perbedaannya Perbedaan. gitu. Nah, tapi kalau masalah karena di sini panas ya, lebih panas dibandingkan Padang Panjang itu aku kerasa, karena kan aku lumayan lama ya di Padang Iya. Panjang, udah jadi anak Padang Panjang. Udah terbiasa di cuaca dingin kan, Kak? Iya. Kemudian nih mata kuliah Kakak Mili dan Bang Yudis pada saat kali ini apa sih? Kemudian persiapan kalian untuk masuk mata kuliah tersebut? Oke. Mungkin untuk mata kuliah sendiri ya, kalau secara umum itu terbagi atas beberapa bidang. Tapi kalau mau simpelnya, itu ada fisika, biologi, kimia, matematik. Pasti. Bergelut di 4 bidang itu. Mungkin kalau Mili mau nggak jelasin yang lebih detailnya gitu tentang farmasi ini? Waduh, kayaknya ribet nih. Masalahnya. Plik-plik. Jadi sebenarnya mungkin aku sebutin aja kali ya. Ya. Kalau yang kan tadi ada, sebenarnya paling banyak itu lebih ke kimia ya. Jadi ke kimia tuh, tapi yang di farmasi ya, kimia obatnya. Jadi kalau kimia tuh mungkin ada ya kimia farmasi kualitatif, kuantitatif, terus ada kimia organik. Nah, kalau yang udah pernah kuliah organik tuh, kimia organik tuh Sangat mantap. Sangat Mantap. terus Kimia ada organik KO. Kak. iya kimia organik KO. Iya. Terus ada kimia bahan alam. Kalau kimia bahan alam tuh kita belajar kimia dari senyawa-senyawa alam yang bisa jadi obat. Oh. Kayak gitu. Terus kimia medisinal itu kalau kimia ya. Kalau misalnya fisika tuh lebih ke teknologinya gitu, kayak teknologi sediaan. Jadi kita walaupun teknologi nggak harus kayak teknik ya, dia mungkin bikin sediaan, gimana caranya sediaan ini biar misalnya sediaan oles nih, gimana caranya biar dia masuk, jadi kita tingkatkan dengan suatu teknologi. Jadinya kayak gitulah kurang lebihnya kalau teknologi. Terus ada farmasi fisika, terus ada farmasi fisika padatan, ada yang padatan kan, ada matematika kan, matematikanya juga ada matematika farmasi namanya. Matematika farmasi. Terus kalau lagi biologi ya, biologi juga ada, botani farmasi, ada biologi sel. Seru sih kalau aku kayak suka gitu karena banyak yang dipelajari gitu. Jadi nggak cuma terpaku kimia aja, enggak, ada fisikanya, ada biologinya. Dan ada juga yang memang farmasinya gitu, farmasi klinis gitu, gimana cara ngasih obat ke pasien, gimana sejarah farmasi itu juga dipelajari. Mengantar ilmu etika farmasi itu juga seru tuh pelajarannya. Ini kalau aku pribadi yang paling suka itu yang pertama itu ada kimia bahan alam, kimia organik juga suka, terus kimia medisinal juga gitu. Keren-keren. Waduh, banyak kali pusing. Iya, dengan Sumpah banyak kali lah. kimia ya. Iya. Oke.
Nah, dari sekian banyak tuh selama berkuliah nih, apa sih kendala-kendalanya selama kuliah nih? Kalau kendala ya, Hmm. udah pasti manajemen waktu sih. Hmm. Karena jadwal kami itu gini, pagi kita pergi kuliah Iya. sampai siang. Hmm. Nah, siang isoma nih. Habis isoma kita lanjut praktikum. Praktikum sampai sore, sampai kurang tergantung praktikum sih. Bahkan ada yang sampai jam 6 ya, Dis. Iya. Sampai jam Aduh. 6 lebih bahkan KPA. KPA. Mata kuliah yang paling kusuka. Dunia bahan alam tadi tuh. Oh, itu yang enam. Yang lama itu, lama banget. Hmm. Terus habis praktikum nih, ini kita belum ngomongin soal yang non akademik ya. Iya. Nah, terus pulang pasti kita ngelaprak dong. Iya dong. Pasti ada lapraknya dong. Lepas Kan di kan laprak ya. praktikumnya tiap hari itu, Iya, pasti ada kumpul tiap hari juga. Jadi lapraknya ini kebetulan kami kebanyakan tulis tangan ya. Hmm. Jadi tulis tangan tuh jangan bayangkan tulis tangan 5 halaman. Jangan bayangkan 5 halaman. Jangan bayangkan. Bahkan dia pernah kami ngelaprak itu sampai 20 halaman. Iya. Waduh, tulis tangan semuanya. Iya. Itu pas kuantitatif nggak salah Iya, ya. iya. Banyak MSDS-nya gitu. Iya. Hmm. Wow. 20 halaman. Terus bayangkan kita ngelaprak nih. Hmm. Terus kita pasti sebelum praktikum ada namanya itu responsi atau Iya. kuis gitu kan. Iya, pasti ada. Pretest kan. Iya. Mm. Nah, terus kapan kita belajarnya? Oke, kita belajar. Abis ngelaprak kita belajar. Terus kita belajar, itu baru belajar kuis. Belajar kuliahnya kapan? Waduh. Berat. Ini jam tidurnya berapa sih? Iya. Gimana ya? Aduh, spill nggak ya? Berapa jam, Tis? 3 jam paling. 3 jam. Udah cukup nggak ya? Udah. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Masih berjuang juga sekarang. Nah, sebelum penutup nih dari Bang Yudis sama Kak Miri sendiri ada closing statementnya nggak buat Rangers kita? Oke. Mungkin ya ini buat teman-teman semua ya yang saat sekarang nih lagi berjuang gitu buat masuk ke perguruan tinggi. Semangat buat teman-teman. Percaya deh, apa yang udah teman-teman lakuin itu bakalan dibalas nantinya. Apapun yang udah teman-teman kerjain pasti akan diberikan hasil yang terbaik. Usaha nggak akan mengkhianati hasil. Oke, mungkin itu dari kami dan yang paling kami ingin sampaikan. See you in Undan. Terutama farmasi ya. Ya. Makasih ya. Ya, harus wajib nih masuk farmasi. Tuh. Nah, Mama Farmasi 24 nih ditunggu nih sama kating-katingnya di sini. Iya. Ya. Nah, sebelum kita selesai nih, saya Ari mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah datang, Mbak Yudi sama Kak Mili. Udah bisa menyempatkan waktu ya untuk menjawab pertanyaan dari kita dan menjawab para pertanyaan dari Rangers. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan para Rangers yang mau masuk Fakultas Farmasi ya. Dan jangan lupa untuk nonton video kita yang lainnya dan jangan lupa like, share, dan komen video kita. And yap, Jangan lupa untuk di-subscribe pastinya. Bulan 2024. Oke guys. Oke. See you. See you.